Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Istana Seljuk, Bayindir menghampiri Ismihan seraya berkata, "Hazrat Fede Sultan, kami telah membuat semua persiapan untuk perjalanan. Kami siap untuk berangkat." Lalu Ismihan bertanya, "Apakah kamu memeriksanya 2 kali, Bayindir? Kamu tahu, kamu belum melakukan sesuatu yang benar sejak kegagalanmu di Mansion." Mendengar ini Bayindir mengatakan, "Hazrat Fede Sultan, mendengarmu berbicara seperti itu membuat kami berharap aku mati bersama para prajurit itu." Ketika Osman Bey datang, seketika Ismihan mengatakan, "Simpan itu. Kau tidak terampil, namun kau pintar. Kau tahu kapan kau harus beralih sisi begitu kau menyadari itu tidak akan berakhir dengan baik." Namun Bayindir mengatakan, "Fede Sultan, percayalah pada hambamu Bayindir yang rendah hati ini. Aku selalu di sisimu." Namun tentang Dewan Naiman, mendengar ini Ismihan bertanya, "Apa maksudmu, Bayindir?" Dan Bayindir menjawab, "Hazrat Fede Sultan, aku tidak percaya orang kafir itu, Naiman. Aku ingin tahu apakah ada trik di balik ini." Kemudian Ismihan memerintahkan Bayindir untuk pergi meninggalkan ruangan. Di koridor istana, Hussein bertanya, "Kenapa kau kesal, Beim? Apakah terjadi sesuatu?" Dan Bayindir menjawab, "Mulai sekarang, aku akan memihak orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Mari kita lihat, apakah kita bisa menghentikan Ismihan sebelum dia mencapai dewan." Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Osman mulai menginterogasi Bayindir akibat serangan yang terjadi di Yenisehir. Mendengar semua penjelasan dari Bayindir, Osman berkata, "Jadi, Fede Sultan bermain permainan, hah?" Lalu Bayindir bertanya, "Apakah kita akan membuat rencana melawan mereka, Beim?" Dan Osman mengatakan, "Begitukah? Hah? Aku tidak percaya padamu, Bayindir. Kau harus tahu itu. Aku tidak akan pernah percaya padamu. Sekarang, dengan kesalahan terkecilmu, pedangku akan jatuh ke lehermu." Lalu Bayindir mengatakan, "Aku akan mengorbankan hidupku untukmu, Beim. Semoga Allah menganugerahkanku syahadat saat berperang untukmu. Aku bertobat atas dosa-dosaku, Beim. Mulai sekarang, aku tidak akan mempermainkan siapapun yang bukan orang kafir." Dan Osman menjawab, "Mari kita lihat. Kita akan hidup dan melihat. Sekarang, kau akan pergi ke Ismihan Sultan. Kau akan membuat dia dan Naiman saling bertarung. Ketika mereka melemah, aku akan mengurus sisanya." Lalu Bayindir bertanya, "Beim, apa alasan tamparan itu?" Dan Osman menjawab, "Untuk apa yang telah kau lakukan." Mengingat hal itu, Bayindir berkata kepada Hussein, "Kirim pesan ke Osman Bey dengan cepat. Ismihan menghentikan pasukan bantuan yang akan berangkat dari Konya. Sekarang kita kembali ke Sogut." Sementara itu, Cerkutai, Turhan, dan Aikut menghentikan para nokes utusan yang dikirim Naiman. Dengan sekejap, mereka menghabisi para utusan tersebut. Namun saat Cerkutai memeriksa surat yang mereka bawa, dengan kecerdikannya, dia meminta Turhan dan Aikut untuk bersembunyi kembali. Dan benar dugaannya, beberapa pria lain datang membawa karavan. Tidak pikir panjang, Cerkutai dan yang lainnya mulai menyerang dan menghabisi mereka. Menyaksikan itu, Aikut dan Turhan bertanya-tanya, dan Cerkutai menjawab, "Surat yang dibawa utusan itu kosong. Ini surat aslinya. Rute Bey dari Dewan tertulis di atasnya. Turhan, kirim pesan ke Alpen. Beritahu mereka untuk tidak mengizinkan gerobak pedagang atau penduduk desa pergi." Kemudian Turhan pun pergi untuk menjalankan tugas. Sementara itu, terlihat Bayindir yang tengah dalam perjalanan bersama dengan Ismihan. Kemudian Bayindir berkata, "Fede Sultan, kau berpikir dengan sangat baik. Jika Sultan Aladin tidak mengirimkan pasukan, Osman akan mengalami kesulitan. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa kau telah melakukan ini, dia akan menyerangmu dengan semua yang dia miliki." Dan Ismihan mengatakan, "Tidak, Naiman telah melemahkan Osman. Osman tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan kepala jika dia memberontak.
Satu-satunya hal yang tidak dia tahu adalah bahwa Naiman dan aku berada di pihak yang sama, dan itu akan membawa kita pada kemenangan. Mendengar ini, Bayindir mengatakan, pengkhianatan terhadap Seljuk tidak akan dipandang sebelah mata. Tapi, bisakah kita mempercayai Naiman itu, Frede Sultan? Seorang komandan yang ingin menguasai dunia, mengapa dia membiarkanmu menjadi lebih kuat? Dan Ismihan menjawab, kami memiliki keinginan yang sama dengan Naiman, Bayindir. Kami setuju untuk menghancurkan Osman. Dia akan tetap setia pada itu. Lalu Bayindir mengatakan, kau tahu yang terbaik, tapi kita masih harus berhati-hati. Naiman memakan darah. Begitu Osman pergi, na'udzubillah, dia mungkin berbalik ke arahmu. Mendengar ini membuat Ismihan kesal dengan berkata, aku yang memutuskan target, Bayindir. Osman dan Naiman akan dihancurkan. Satu-satunya penguasa tanah ini adalah aku. Kemudian mereka pun pergi untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, setelah membaca surat yang dibawa oleh Cerkutai, Osman berkata, baik kerabat bangsa Mongol bersama pasukan besar. Dia ingin mereka datang tanpa istirahat. Kalau begitu, kita akan menjadikan mereka tamu kita di penginapan. Lalu Bala mengatakan, pasukan tanpa komandannya tidak bisa bergerak. Kita akan menangkap kerabat Bey Mongol. Dan Osman mengatakan, aku akan membiarkan mereka pergi dengan satu syarat. Mereka akan meninggalkan tanah kita. Segel membuat mereka bersatu, tapi kita akan menghentikan itu. Mereka akan meninggalkan tanah kita. Tapi jika mereka tidak memberikan Turgut Bey sebagai gantinya, aku akan membunuh mereka di hadapan kerabat mereka. Boran ubah arah kompasnya. Komandan mereka akan memasuki penginapan dari rute Ingos, dan semuanya kembali ke posko. Kemudian mereka pun pergi membubarkan diri. Namun Cerkutai menghampiri Osman seraya berkata, Beim, penginapan militer Mongol itu. Dan Osman menjawab, sebaliknya, mereka tidak akan percaya. Kita akan pergi ke penginapan sebelum mereka dan mengambilnya. Dan kita akan mempersiapkan diri dengan baik untuk mereka. Sekarang, ceritakan padaku tentang penginapan itu. Lalu Cerkutai mengatakan, seperti yang kau inginkan, Beim. Beberapa saat kemudian, Osman dan yang lainnya tiba di Kervanserai. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menghabisi para nokers penjaga. Kemudian Osman berkata, para komandan datang ke tanah kita untuk menumpahkan darah. Pasukan mereka sedang menunggu di lembah. Biarkan mereka datang. Biarkan mereka. Kita akan menunjukkan kepada mereka betapa ramahnya kita. Kita akan menyiapkan makanan. Alpen, semuanya kembali bertugas. Kemudian mereka pun membubarkan diri untuk menjalankan tugas masing-masing. Malam pun tiba. Dengan penyamaran, mereka menyambut semua komandan Mongol yang baru saja tiba. Kemudian salah satu komandan berkata, makanlah. Begitu Naiman dan nenek moyang kita memulai perang, kita tidak punya waktu untuk makan ataupun istirahat. Dan komandan lain mengatakan, ya, teruslah makan, karena kita akan meminum darah Turki setelah makan. Tidak lama Osman dan Bala turun. Melihat itu salah satu nokes bertanya, siapa kau? Tidakkah kau tahu bahwa tidak ada yang diizinkan di sini? Namun Osman berbalik tanya, kemana kalian akan pergi? Dan nokes itu menjawab, berperang, membuat gunung dari tulang belulang orang Turki untuk meminum darah mereka. Lalu Osman bertanya, siapa yang memimpin mereka? Dan nokes itu menjawab, seseorang yang dipanggil Osman Bey. Lalu Osman mengatakan, oh, jadi kalian sedang mencari dia. Sambil tertawa, nokes itu berkata, apakah kau Osman? Dan Osman menjawab, ya, aku Osman. Lalu nokes lain berkata, kami mencarimu, Osman. Seketika Osman memukul nokes tersebut dan dengan sigap mereka menahan semua komandan Mongol. Kemudian Osman berkata, bahkan ratusan dari kalian masih hidup belum cukup untuk satu orang Turgut. Kalian dapat terus bernafas sampai dewan dibubarkan dan Turgut kembali. Lalu nokes itu mengatakan, kami sedang dalam perjalanan untuk membunuhmu, tetapi kau menyambut kami di jalan, Osman. Kau akan mati. Selama markas kami masih ada, kau, alpenmu, dan hatunmu itu
Seketika Osman menampar Nokers itu lagi lalu berkata, "Kalian tidak tahu apa-apa tentang tanah yang kalian kejar. Ini tanah Muslim, tanah Turki. Kalian boleh masuk, tapi kalian tidak bisa pergi kecuali kalian sudah mati. Bahkan jika butuh waktu berabad-abad, kami akan memastikan kalian mengakuinya." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.